Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 471. Apa yang kamu inginkan? Shen Guanghe bertanya dengan wajah gelap, menatap Stephen Lin. Potong tanganmu, berlutut, dan minta maaf kepada kami semua, kata Stephen Lin. Mustahil. Ma Hao berseru dengan penuh semangat, mari kita berlutut daripada membiarkan kita mati. Stephen Lin, beri aku wajah, tuanku juga akan berpartisipasi dalam pertempuran raja tahun ini. Shen Guanghe berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah sangat kuat untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja? Stephen Lin bertanya dengan jijik. Shen Guanghe terdiam. Berlutut atau tidak? Stephen Lin bertanya. Berlututlah. Shen Guanghe berkata kepada Ma Hao dengan wajah cemberut. Apa? Ma Hao menatap Shen Guanghe dengan kaget, tidak mengerti mengapa kakak laki-laki di matanya mengatakan ini. Jika kamu tidak berlutut sekarang, kamu mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berlutut nanti, kata Shen Guanghe. Kenapa? Ma Hao bertanya dengan ngeri. Berlututlah jika kamu ingin berlutut, dan ikuti aku setelah berlutut. Shen Guanghe memarahi dengan wajah gelap. Meskipun Ma Hao enggan dalam hatinya, dia tetap berlutut dan membawa beberapa saudaranya bersamanya. Maaf, saya salah. Ma Hao menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, aku salah. Yang lain juga berteriak. Apakah kamu tidak akan mematahkan tanganmu? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Begitu Shen Guanghe mendengar ini, dia berjalan ke beberapa orang dan meraih tangan mereka, dan tangan mereka segera terputus. Namun, beberapa orang ini dianggap tangguh, dan mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Pergi, jangan biarkan aku melihatmu di perbatasan kota selat di masa depan. Stephen Lin melambaikan tangannya. Ma Hao dan yang lainnya dengan cepat bangkit dan mengikuti Shen Guanghe pergi. Bawa Yao An kembali, dia sudah sangat mabuk, kata Stephen Lin. Yao Jianyong dan istrinya mengangguk lagi dan lagi, lalu berpamitan dan membawa pulang Yao An. Stephen Lin dan yang lainnya kembali ke kotak. Di dalam kotak, Bi Feiyun seperti bukan siapa-siapa. Duduk di kursi, dengan Stephen Lin di sekitarnya, dia tidak perlu muncul sama sekali. Sepupu, kamu terlalu sombong, kata Mencius bersemangat, duduk kembali di kursinya. Itu pasti, sepupumu pasti tidak takut pada siapapun di kota selat kita. Meng Guangxia tertawa. Mengetahui nasibmu, kamu masih impulsif sekarang. Apakah kamu ingat kata-kata yang ditulis kakekmu untukmu? Hati-hati, berapa banyak orang yang menatapmu sekarang, menunggu sesuatu terjadi padamu, kamu harus lebih berhati-hati. Desak Meng Qiwen. Dapatkan kakekku. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, silakan, jangan terpengaruh dengan apa yang baru saja terjadi. Petik 2. Oke. Semuanya mengangguk, lalu mulai makan dan minum lagi. Di sisi lain, Shen Guanghe meninggalkan hotel bersama Ma Hao dan rombongannya. Kakak, kenapa? Kenapa kamu ingin aku berlutut? Bagaimana kamu bisa membiarkan aku nongkrong di seni bela diri di masa depan? Kata Ma Hao penuh semangat. Aku menyelamatkanmu, tahukah kamu? Apakah kamu tahu siapa orang itu barusan? Shen Guanghe bertanya dengan wajah gelap. Bukankah itu hanya seorang pemuda? Ada apa? Mungkinkah membunuhku di depanmu? Ma Hao bertanya. Bahkan di depan tuanku, dia bisa membunuhmu jika dia ingin membunuhmu. Orang itu adalah Stephen Lin. Seorang jenius dengan kualitas ganda terbangun, dia memiliki kekuatan untuk menyegel seorang raja. Sebelum dia berusia 30 tahun, dan itu adalah mengatakan bahwa kekuatannya sudah cukup untuk melompati raja. Yang terburuk adalah raja bela diri peringkat kedua. Shen Guanghe berkata dengan sungguh-sungguh apa? Yang terburuk adalah Martial King peringkat kedua. Ma Hao tercengang. Aku ingat,
Ada karakter seperti itu yang diunggah oleh Jiang Hu sebelumnya, mungkinkah orang itu barusan? Kata salah satu saudara Ma Hao dengan penuh semangat. Tepat sekali. Maka Stephen Lin memiliki kemungkinan besar untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk menyegel raja. Raja adalah hal yang aman untuk dilakukan. Jika Anda melompati raja, itu pasti akan menjadi kebanggaan seni bela diri kita. Bahkan jika seperti itu orang membunuhmu, bagaimana menurutmu? Siapa yang akan mengatakan bahwa dia bukan dia? Tanya Shen Guanghe. Setelah Ma Hao mendengar ini, dia seperti jatuh ke dalam gua es. Dia tidak menyangka bahwa satu orang yang dengan santai tersinggung ternyata adalah orang yang menakutkan yang bisa melompati raja. Sayang sekali orang itu tidak mengambil tindakan. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia mati. Dengan sejumput jarinya, dia mungkin terjepit sampai mati. Ya, jika itu hanya Yuan Gang, lalu bagaimana saya bisa membalas Anda? Yuan Gang tidak bisa mengalahkan saya, dan tuan saya dan tuannya memiliki beberapa dendam. Masuk akal bagi saya untuk memukulinya, tetapi Stephen Lin keluar, lalu tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kamu berdoa agar Stephen Lin tidak menyimpan dendam padamu, jika tidak, kamu tidak akan dapat bergerak satu langkah pun dalam seni bela diri. Kata Shen Guanghe. Ma Hao dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Pada saat ini, mereka semua menyesalinya. Mengapa mereka baru saja menipu uang orang? Jika mereka tidak menipu uang orang, maka itu tidak akan terjadi. Di sisi lain, makan malam ulang tahun untuk Stephen Lin dan yang lainnya akan segera berakhir. Stephen, lihat ponselmu, Bi Feiyun berkata kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk, mengambil ponselnya, dan menemukan bahwa Bi Feiyun telah memposting pengumuman di kelompok keluarga bahagia seni bela diri mereka. Semuanya, semua rekan seniman bela diri, saya mendengar bahwa Li Tiseng, anggota kelompok ini, akan mengadakan upacara magang pada tanggal 10 bulan depan. Berdasarkan prinsip bahwa sesama seni bela diri dalam kelompok harus saling membantu, saya memutuskan untuk membentuk tim untuk pergi ke sekte di mana Li Tiseng berada. Menonton upacara dan memberi selamat, para seniman bela diri yang tertarik, silakan ikuti pengumuman ini sehingga saya dapat membuat statistik. Begitu pengumuman ini keluar, banyak orang langsung palem Li Tiseng, makanan selamat yang enak. Li Tiseng juga keluar dan membalas beberapa ucapan terima kasih, dan mengungkapkan harapan bahwa lebih banyak orang akan datang ke sektenya untuk menonton upacara tersebut. Ini adalah kegiatan pertama grup kami setelah musim semi tahun ini. Jika Anda punya waktu, Anda dapat berpartisipasi. Akan ada banyak orang dalam grup yang pergi ke tempat kejadian, dan semua orang adalah anggota grup. Tolong bantu saya jika Anda butuh sesuatu di masa depan. Ya, orang lain akan dengan senang hati membantumu, kata Bi Feiyun kepada Stephen Lin. Aku akan mengambil naga dulu. Aku akan pergi ke kota Xiahai besok. Jika semuanya bisa dilakukan pada tanggal 10 bulan depan, maka aku pasti akan pergi, kata Stephen Lin. Oke, lakukan yang terbaik. Semua orang ingin melihatmu, dan pertempuran untuk menyegel raja akan segera datang. Semua orang bisa memberimu beberapa saran, kata Bi Feiyun. Saya tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Bi Feiyun tertegun sejenak dan bertanya, kamu tidak berencana? Itu kesempatan bagus untuk membuat nama untuk dirimu sendiri. Tidak ada rencana. Saya pikir itu bagus sekarang. Stephen Lin tertawa. Kami pikir Anda pasti akan berpartisipasi dalam pertempuran raja, dan dikatakan bahwa sudah waktunya untuk mengatur tim untuk mengamati. Sekarang tampaknya tidak ada kesempatan seperti itu. Sayang sekali. Bi Feiyun menghela nafas. Stephen Lin tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia tidak terlalu tertarik dengan pertempuran raja, karena raja diputuskan oleh 10 dewa perang teratas, dan di matanya, Xiao Chentian adalah satu-satunya di antara 10 perang teratas. Dewa Kantou, orang lain, benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengabadikannya.
Makan malam ulang tahun akhirnya berakhir. Stephen Lin minum terlalu banyak, dan pulang dengan Yao Jing di pelukannya. Ketika dia datang ke kamar tidur, Stephen Lin merobek pakaiannya dan berbaring di tempat tidur. Nyaman. Stephen Lin menghela napas panjang. Minumlah air. Yao Jing memberi Stephen Lin segelas air madu. Stephen Lin meneguk 2 teguk, menyisihkan air madu, mengulurkan tangannya dan berkata kepada Yao Jing, "Kemarilah, menantu, peluk aku." "Tunggu sebentar, aku masih punya hadiah untukmu." Tanda seru. Yao Jing tersenyum misterius. "Ya, aku ingat, kamu bilang kamu ingin memberiku hadiah." "Hadiah apa?" Stephen Lin bertanya dengan mata cerah. Yao Jing tersenyum dan berjalan ke kamar mandi. Tidak lama kemudian, Yao Jing mengambil sebuah kotak dan berjalan keluar dari kamar mandi. Kotaknya tidak besar, hanya seukuran telapak tangan. Yao Jing menyerahkan kotak itu kepada Stephen Lin. Stephen Lin menimbangnya, dan menemukan bahwa kotak itu sangat ringan. "Apa yang kamu taruh?" Stephen Lin bertanya. "Buka dan lihatlah." Yao Jing duduk bersila di tempat tidur dan tersenyum pada Stephen Lin. Stephen Lin membongkar kemasan pada kotak, dan kemudian membuka kotak itu. Di dalam kotak ada benda seperti pena putih dengan 2 batang merah di tengah pena. Stephen Lin tercengang ketika dia melihat ini. Bahkan jika dia tidak tahu banyak tentang benda ini, dia tahu bahwa benda di tangannya ini adalah tongkat tes kehamilan. Jika ada 2 batang di tengah tongkat tes kehamilan, itu berarti Anda hamil. Tangan Stephen Lin gemetar. Meskipun dia memegang bom yang akan meledak beberapa tahun yang lalu, tangannya tidak terlalu gemetar, tetapi pada saat ini, tangannya bergetar tak terkendali. Stephen Lin memandang Yao Jing dan bertanya, "Benarkah?" "Iya." Yao Jing mengangguk malu-malu. "Saya tidak tahu mengapa." Air mata mengalir dari mata Stephen Lin dalam sekejap. Tidak ada yang bisa memahami suasana hati Stephen Lin saat ini, termasuk Yao Jing. Kegembiraan karena akhirnya memiliki garis keturunan yang sama dengan diriku yang muncul di dunia ini tidak mungkin untuk berempati tanpa pengalaman pribadi. Stephen Lin tidak memiliki orang tua, saudara laki-laki, dan dia adalah satu-satunya yang tersisa di garis ayahnya dari seluruh keluarga Lin. Tak satu pun dari anggota keluarga dekatnya. Dan sekarang, dia punya. Dia bukan lagi hanya seorang pria. Perasaan itu membuat Stephen Lin tidak bisa menahannya untuk sesaat. "Aku ingin punya anak sendiri." Stephen Lin memandang Yao Jing dan berkata dengan suara gemetar. "Ya." Yao Jing mengangguk. Stephen Lin tertawa terbahak-bahak, menyeka air mata dari wajahnya sambil tertawa. "Aku, Stephen Lin, akhirnya punya anak sendiri." Stephen Lin berkata, membuka tangannya dan memeluk Yao Jing dengan erat. "Aku tidak menyangka itu terjadi begitu cepat." Yao Jing menepuk punggung Stephen Lin dengan ringan dan berkata, "Tapi karena kita memilikinya, kita hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya sendiri." "Menabur benih siang dan malam," kata Stephen Lin. Dengan emosi. "Pergi, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Itu hanya berarti bahwa kita berdua dilahirkan untuk menjadi pasangan. Tidak mudah bagi orang lain untuk hamil. Sudah lama sejak kita hamil, bukankah itu cocok?" "Surga," kata Yao Jing. "Kenapa aku tidak menyadari bahwa kamu sangat bau?" kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, kita berdua adalah pasangan yang cocok di surga, dan kita tidak akan menerima sanggahan apapun." Yao Jing berkata dengan bangga. Ya, saya tidak menerima sanggahan apapun." Stephen Lin mengangguk lagi dan lagi, lalu berkata, "Ini adalah anak pertama kami, dan kemudian ada anak kedua dan anak ketiga. Beban Lin tua cabang dan daun keluarga yang menyebar akan diserahkan kepada kami. Kamu, Kamerat Xiao Yao, kamu memperlakukanku seperti babi." Yao Jing bertanya, mengerutkan hidungnya. "Jika kamu babi, maka aku babi hutan." Stephen Lin berkata sambil tersenyum. "Kamu babi. Saya tidak akan memberitahu Anda, saya akan melepas riasan saya."
Diperkirakan saya tidak akan bisa memakai riasan untuk waktu yang lama di masa depan, dan perut saya akan tumbuh secara bertahap. Hei, hargai waktu sekarang. Yao Jing dengan desahan emosi, dia menyentuh perutnya, bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Bab 472. Berita kehamilan Yao Jing untuk sementara ditekan oleh Stephen Lin dan Yao Jing. Karena menurut kebiasaan setempat kota Haixia, Anda tidak boleh mengatakan apapun kepada orang lain jika Anda tidak hamil lebih dari 3 bulan, itu tidak baik. Awalnya, Stephen Lin berencana untuk membawa Lin Mengji dengan Yao Jing ke kota Xiahai untuk bertemu dengan orang tua Zhou Jiayuan keesokan harinya, tetapi karena kehamilan Yao Jing, ide ini harus ditinggalkan. Sina dan Tuan Bi akan berlatih. Saya akan mengatur orang lain untuk melindungi keselamatan Anda. Selama waktu ini, Anda harus meminimalkan waktu kerja Anda, berjalan sesedikit mungkin, dan lebih banyak istirahat. Stephen Lin berdiri di depan pintu. Pintu masuk bandara dan menyapanya, mesin Yao Jing terus menasihati. Aku tahu, aku bukan anak berusia 3 tahun. Cepatlah, atau pesawatnya akan berangkat. Desak Yao Jing. Kakak ipar, kakakku benar, kamu hamil, kamu harus memperhatikan ini. Kata Lin Mengji. Sebagai satu-satunya saudara perempuan Stephen Lin tidak menyembunyikan kehamilan Lin Mengji dan Yao Jing. Oke, Mengjie, kamu harus menjaga kakakmu ketika kamu pergi ke kota Xiahai. Kota Xiahai adalah kota besar. Tidak seperti kota selat kita, ada terlalu banyak hantu dan hantu. Desak Yao Jing. Harus. Aku akan mengawasi kakakku, dan jangan biarkan dia punya kesempatan untuk selingkuh. Lin Mengji meyakinkan, menepuk dadanya. Apa yang kamu bicarakan, itu membuatku tampak seperti orang yang baik. Stephen Lin berkata dengan cemberut. Oke, ayo pergi, bye. Yao Jing melambai. Kakak ipar selamat tinggal. Lin Mengji melambai. Kamu harus memperhatikan, terutama dietnya. Saya telah menemukan ahli gizi terbaik untuk Anda. Anda harus makan sesuai dengan instruksi ahli gizi dan makan lebih sedikit junk food. Stephen Lin ingin melanjutkan, tetapi Lin Mengji memberikannya kepada Anda. Ditarik ke pintu masuk bandara. Saudaraku, aku tidak menyangka kamu memiliki sisi yang bertele-tele. Kata Lin Mengji. Apakah aku bertele-tele? Ini cinta. Stephen Lin berkata dengan serius. Wanita hamil tidak begitu berharga. Jangan menyentuh tembakau dan alkohol. Hanya saja, jangan makan beberapa hal yang akan mempengaruhi anak. Apalagi yang harus dilakukan. Kata Lin Mengji. Kamu belum pernah hamil, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan ini? Kata Stephen Lin. Oke, aku tidak akan mengatakannya. Lin Mengji mengangkat bahu. Apakah kamu membawa hadiah untuk orang lain? Stephen Lin bertanya. Ya, saya membawanya. Semuanya ada di dalam koper. Ini adalah spesialisasi kota selat kami. Kata Lin Mengji. Itu bagus. Stephen Lin mengangguk. Saudaraku, ingat, ayo pergi kali ini, cobalah untuk tetap rendah hati dan jangan menekan orang lain. Kata Lin Mengji. Begitu. Apakah kamu tidak melihat bahwa aku sangat rendah sehingga aku bahkan tidak memakai jam tangan? Pakaian yang aku kenakan juga pakaian biasa yang aku beli khusus. Kakakmu, aku benar-benar membayar terlalu banyak untukmu, hei. Stephen Lin menghela nafas dengan emosi. Ketahuilah bahwa kamu adalah yang terbaik untukku. Lin Mengji tersenyum dan memeluk lengan Stephen Lin. Tidak lama kemudian, pengumuman boarding terdengar, dan Stephen Lin dan Lin Mengji naik pesawat ke kota Xiahai bersama. 2 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara Xiahai. Stephen Lin dan Lin Mengji berjalan keluar dari bandara bersama orang banyak. Mengji, Zhou Jiayuan berteriak sambil berdiri di pintu keluar, menggoyangkan lengannya. Jiayuan, Lin Mengji menjatuhkan kopernya, berlari dengan penuh semangat, dan memeluk Zhou Jiayuan. Stephen Lin, kakak laki-laki, menghela nafas, mengambil koper yang jatuh dan berjalan ke mereka berdua.
Saudaraku, Zhou Jiayuan berteriak kepada Stephen Lin. Ya, Stephen Lin mengangguk, melihat ke samping Zhou Jiayuan, dan bertanya, kamu satu-satunya di sini. Orang tuaku masih sibuk dan akan datang nanti, jadi aku akan mengantarmu ke hotel dulu. Zhou, kata Jiayuan. Oh, ya, Stephen Lin mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, rombongan berjalan keluar dari pintu keluar bandara dan masuk ke tempat parkir. Zhou Jiayuan mengendarai BMW seri 5, yang terlihat cukup baru. Yo, lumayan, mengendarai BMW. Lin Mengji berkata sambil tersenyum. Ini milik ayahku, bukan milikku. Mobil impianku adalah Mustang, kamu tidak tahu itu. Masuk ke mobil, kata Zhou Jiayuan. Kalau begitu mari kita hemat uang untuk membeli satu setelah bekerja, kata Lin Mengji. Nah, masuk ke mobil, Zhou Jiayuan menyapa. Ketiganya masuk ke mobil dan menuju ke pusat kota. Faktanya, Stephen Lin jarang datang ke kota Xiahai, karena kota itu tidak memiliki banyak persimpangan dengan kehidupan dan pekerjaannya. Melihat gedung-gedung tinggi di luar jendela, Stephen Lin benar-benar merasa bahwa dibandingkan dengan kota Xiahai, kota selat mirip dengan pedesaan. Ada banyak mobil di jalan, dan Lin Zi memerintahkan mereka untuk berhenti di hotel untuk waktu yang lama. Hotel ini adalah hotel bintang 3. Tidak bagus, dan tidak buruk. Di tempat-tempat seperti Xiahai, jaringan hotel murah berharga 3 atau 400 sehari, dan hotel bintang 3 berharga 7 atau 8 sehari. Ratusan, itu sudah relatif mahal dibandingkan dengan keluarga normal. Zhou Jiayuan membawa Stephen Lin ke meja depan untuk mengambil kartu kamar. Hanya kartu kamar, di mana adikku? Stephen Lin bertanya. Meng Jie bisa tinggal di rumahku, kami punya kamar tamu, kata Zhou Jiayuan. Tidak, mari kita buka kamar lain dan hidup bersama sebelum kita menikah. Kesopanan macam apa, kata Stephen Lin dengan cemberut. Ini, Zhou Jiayuan melirik Lin Mengji dengan sedikit malu. Ayo lakukan lagi, kakakku memiliki keputusan akhir dalam keluarga kita, kata Lin Mengji. Oke, Zhou Jiayuan mencibir dan membuka ruangan lain. Kak, orang tuaku sudah memesan hotel, dan itu tidak jauh dari sini. Setelah kita mengemasi barang-barang kita, kita bisa pergi. Hanya 10 menit berjalan kaki. Pada saat ini, ada kemacetan lalu lintas di mana-mana, jadi lebih baik agar kita berjalan, kata Zhou Jiayuan. Stephen Lin mengangguk dan naik ke atas bersama Lin Mengji. Setelah meletakkan barang bawaan mereka, keduanya turun bersama. Ayo pergi, kata Zhou Jiayuan, secara alami memegang tangan Lin Mengji. Pasangan muda yang baru saja berpisah dan bertemu kembali mengobrol dengan sangat bahagia di sepanjang jalan. Stephen Lin mengikuti di belakang keduanya dan hanya bisa menghela nafas bahwa perguruan tinggi wanita itu tidak tinggal. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, ketiganya sampai di restoran lokal. Di kota Xiahai kami, yang terbaik adalah mengundang tamu ke restoran lokal semacam ini, sehingga Anda bisa makan hidangan lokal Xiahai yang paling otentik, kata Zhou Jiayuan. Kami makan dengan santai, kata Lin Mengji. Zhou Jiayuan tersenyum, membawa Lin Mengji dan Stephen Lin ke restoran, dan kemudian datang ke salah satu kotak. Orang tuaku ada di sana, kamu harus berperilaku baik saat masuk, Zhou Jiayuan mengingatkan. Ya, Lin Mengji mengangguk, sedikit gugup. Zhou Jiayuan membuka pintu, meraih tangan Lin Mengji dan berjalan masuk, diikuti oleh Stephen Lin. Ada 2 orang setengah baya duduk di dalam kotak, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan jas dan dasi, dan tubuhnya sedikit kembung, kalung. Keduanya, Stephen Lin, telah membaca informasi jauh sebelum mereka datang. Nama pria itu adalah Zhou Xingan dan nama wanita itu adalah Su Meijiao. Mereka adalah orang tua Zhou Jiayuan. Ayah, Bu, kami datang, kata Zhou Jiayuan. Paman dan Bibi, Lin Mengji memanggil dengan manis. Halo, Stephen Lin juga menyapa pihak lain sambil tersenyum.
Bagaimana kabarmu? Zhou Xing'an tersenyum dan mengangguk, sementara Su Meijiao melirik Stephen Lin dan Lin Mengji dengan ringan, tetapi tidak berbicara. Ibu dan ayah, ini adalah hadiah yang Meng Jie dan saudara laki-lakinya bawa dari kota Xiahai. Zhou Jiayuan mengambil benda itu dari tangan Lin Mengji dan menyerahkannya kepada orang tuanya. Sama-sama. Zhou Xing'an mengambil hadiah itu, Su Meijiao meliriknya, dan menemukan bahwa itu adalah makanan laut kering atau semacamnya, dan tidak ada ekspresi lain di wajahnya. Duduklah, ini kerja keras, kata Zhou Xing'an. Tidak apa-apa, kota Selat sangat dekat dengan kota Xiahai, dan pesawat hanya membutuhkan waktu 1,5 jam, yang hampir sama dengan naik bus, kata Stephen Lin sambil duduk. Lin Mengji duduk di sebelah Stephen Lin, sementara Zhou Jiayuan duduk di sebelah Lin Mengji. Jiayuan, duduk di sini. Su Meijiao menunjuk ke kursi di sebelahnya. Bu, aku bisa duduk saja, kata Zhou Jiayuan. Aku memintamu untuk duduk di sini, kamu belum menikah, apakah kamu sudah melupakan ibumu? Su Meijiao berkata dengan cemberut. Zhou Jiayuan melirik Lin Mengji dengan canggung dan berkata, kalau begitu aku akan duduk di sana. Tidak apa-apa, kata Lin Mengji sambil tersenyum. Zhou Jiayuan bangkit dan berjalan ke sisi Su Meijiao dan duduk. Pelayan, melayani. Zhou Xing'an berteriak. Bicaralah dengan tenang, kamu membuatku takut, kamu tahu. Su Meijiao berkata dengan tidak puas. Ya, Zhou Xing'an mengangguk lagi dan lagi, persis seperti Yao Jianyong di depan Zhou Yanqiu. Su Meijiao memandang Lin Mengji, melihat ke atas dan ke bawah dan berkata dengan ringan, dia terlihat sangat tampan, tidak heran kami sangat terobsesi dengan Jiayuan. Lin Mengji tersenyum malu-malu dan berkata, terima kasih Bibi. Apakah Anda saudara laki-laki Meng Jie? Su Meijiao bertanya pada Stephen Lin, menatapnya. Ya, Stephen Lin mengangguk dan berkata, ibuku pergi lebih awal, dan ayahku meninggal beberapa tahun yang lalu, jadi aku bertanggung jawab atas urusan Mengji. Oh, ya, apa yang kamu lakukan? Apa? Su Meijiao bertanya. Lakukan bisnis kecil, makanlah, kata Stephen Lin. Pemikiran Anda tidak dapat diterima di kota Xiahai kami. Kami adalah kota internasional yang besar. Jika Anda tidak bekerja keras, Anda bahkan mungkin tidak bisa makan. Kata Su Meijiao. Ya, kehidupan di kota kecil tidak terlalu membuat stres. Anda tidak bisa kelaparan jika melakukan sesuatu. Ini jelas tidak sebanding dengan kota besar Anda. Stephen Lin tertawa. Itu pasti, ngomong-ngomong, siapa namamu? Tanya Su Meijiao. Stephen Lin, kamu bisa memanggilku Stephen atau Xiaolin, kata Stephen Lin. Oh, kalau begitu aku akan memanggilmu Xiaolin. Xiaolin, aku orang sungguhan, dan aku tidak suka membuang waktu. Karena kalian ada di sini, aku akan membuka skylight dan berbicara. Su kata Meijiao. Kamu mengatakannya. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Jiayuan kami, saya sangat menyukai saudara perempuan Anda Mengji. Saya awalnya menentang masalah ini. Bagaimanapun, Anda berasal dari luar kota, dan Anda masih kota kecil seperti kota Selat. Kebiasaan hidup Anda akan sangat berbeda dari kami. Mungkin kita bisa membicarakannya. Saya tidak merasakannya ketika saya sedang jatuh cinta, tetapi ketika kita hidup bersama, masalah ini secara bertahap akan muncul. Namun, Jiayuan tidak dapat menahannya, jadi masalah ini, pada prinsipnya, sebagai milik Jiayuan. Ibu, aku tidak keberatan, kata Su Meijiao ringan. Mendengar ini, Stephen Lin mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus berterima kasih. Bab 473. Xiaolin, aku tidak membual. Sejujurnya, masih banyak orang yang menyukai Jiayuan di keluarga kami. Jika tidak ada yang lain, Putri Wakil Direktur Biro kami telah tumbuh bersama Jiayuan sejak kecil. Saya tidak tahu betapa kamu menyukai Jiayuan kami, saudara perempuanmu dapat bersama Jiayuan kami,
itu adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Su Mei memandang Zhou Jiayuan dengan penuh perhatian dan berkata, saya pribadi berpikir bahwa itu adalah keberuntungan satu sama lain bahwa dua orang dapat bersama. Stephen Lin tersenyum. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Kota selatmu adalah tempat kecil. Orang-orang dari tempat kecil dapat menemukan orang-orang dari tempat besar kita sebagai pacar, yaitu Yu Yuelongmen. Bagaimana ini bisa menjadi keberuntungan satu sama lain? Jiayuan kita ingin cari pacar lokal, ada terlalu banyak. Su Mei Jiao menggelengkan kepalanya. Kamu ikan yang bagus, Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Hei, Bibi, saya tidak bermaksud memandang rendah Anda, itu hanya kebenaran. Jika tidak ada yang lain, hanya rumah lama kami, selama dihancurkan, itu akan menjadi kompensasi puluhan juta di kota selat Anda. Dia harus dianggap sebagai orang kaya, kan? Kata Su Mei Jiao. Memang. Stephen Lin mengangguk dan berkata, saya belum pernah melihat seperti apa puluhan juta dalam hidup saya. Jadi, inilah perbedaan dalam lingkungan hidup. Orang-orang mengatakan bahwa kami orang di kota Xiahai mengecualikan orang luar, tetapi di sebenarnya tidak seperti ini, tetapi banyak hal yang kami anggap remeh sangat kuat bagi Anda orang luar. Ini tidak dapat dipercaya bagi kami. Secara alami, Anda merasa bahwa kami meremehkan Anda. Faktanya, ini bukan masalahnya. Hanya saja bahwa kami adalah kota internasional yang besar, dan visi kami jauh lebih tinggi daripada tempat-tempat kecil Anda. Su Mei Jiao berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum, menatapnya, seolah-olah orang kota melihat orang pedesaan. Jika Lin Mengji tidak memegang tangan Stephen Lin di bawah meja, Stephen Lin akan memberitahu Su Mei Jiao apa perbedaan tingkat kehidupan. Stephen Lin awalnya datang dengan emosi. Bagaimanapun, Zhou Jiayuan menculik saudara perempuannya, dan sekarang Su Mei Jiao memberitakan keunggulan mereka di kota besar. Ini telah membuat Stephen Lin sangat tidak puas. Untungnya, piringnya ada di sini sekarang. Semuanya adalah hidangan lokal, dengan saus merah berminyak yang kental. Stephen Lin tidak terlalu menyukainya, karena hidangan yang dimakan di sini umumnya manis, jadi dia hanya mengambil 2 sumpit untuk sementara waktu. Xiao Lin, kamu jarang makan hal semacam ini di kota selatmu, kan? Ayo makan, sama-sama, kata Zhou Xing'an, menunjuk ke hal-hal di atas meja. Stephen Lin sedikit terdiam. Makanan di atas meja dianggap kelas atas, tetapi pada dasarnya orang biasa mampu membelinya. Keyakinan macam apa yang dimiliki Zhou Xing'an untuk mengatakan hal seperti itu? Stephen Lin meragukan apakah pasangan itu pernah keluar dari kota Xiahai. Jika tidak, bagaimana bisa penglihatan mereka begitu sempit? Namun, Stephen Lin masih tidak menunjukkan apapun di wajahnya, karena Lin Mengji terus menghalanginya dengan matanya. Tidak lama setelah hidangan disajikan, pintu kotak didorong terbuka. Seorang wanita muda berpakaian bergaya berdiri di ambang pintu. Wanita ini berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan rambut panjang berwarna coklat merah dan gaun panjang. Dia terlihat sangat halus, dengan riasan tipis di wajahnya dan dagu yang runcing. Dia terlihat sangat baik, dan dia dianggap cantik. Saudara Jiayuan. Wanita muda itu berlari ke arah Zhou Jiayuan dengan penuh semangat. Zhou Jiayuan berdiri dengan kaget dan bertanya, kenapa kamu di sini? Gadis bernama Si tidak menjawab, dia melompat ke Zhou Jiayuan dan memeluk Zhou Jiayuan dengan erat. Aku merindukanmu sampai mati. Setelah pergi ke luar negeri begitu lama, kamu tidak memberitahuku kapan kamu kembali. Kamu sangat membenci, Saudara Jiayuan, jika Bibi Mei Jiao memberitahu saya bahwa kamu sedang makan di sini, aku bahkan tidak akan mengenalmu. Kembali, kata Si genit. Aku baru saja kembali juga. Zhou Jiayuan menepuk punggung Si sambil tersenyum, lalu mendorongnya menjauh, menunjuk ke Lin Mengji dan berkata, Si, itu pacarku, Lin Mengji. Setelah berbicara,
Zhou Jiayuan menunjuk ke Lin Mengji lagi, dia menunjuk ke Xi dan berkata, Mengji, ini adalah teman baik yang selalu aku katakan padamu, Wang Xi. Halo, Lin Mengji mengangguk pada Wang Xi. Kamu yang berhubungan dengan saudaraku Jiayuan. Tidak seburuk itu. Wang Xi mengangkat dagunya dengan bangga, memandang Lin Mengji dari atas ke bawah dan berkata, Meng Jie adalah dewi sekolah kita, Meng Jie, jangan sepengetahuan Xi, dia masih muda dan bodoh. Zhou Jiayuan memandang Lin Mengji dengan nada meminta maaf dan berkata, Lin Mengji mempelajari psikologi, dari kemunculan Wang Xi sampai sekarang, dia sudah membedah wanita ini dengan jelas. Wanita ini memusuhi dia, dan dia sepertinya juga menyukai Zhou Jiayuan. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan tujuan sederhana untuk memprovokasi dia. Begitu dia memikirkan hal ini, Lin Mengji tersenyum dan berkata, bagaimana saya bisa tahu seperti anak kecil, apalagi saudara perempuanmu. Dia adalah saudara perempuanmu, jadi itu saudara perempuanku. Lin Mengji menekankan kata adik perempuan, dan ada kilatan di mata Wang Xi. Marah, lalu dia tersenyum lagi, duduk di sebelah Zhou Jiayuan, memeluk lengan Zhou Jiayuan dengan kedua tangan dan berkata, Saudara Jiayuan, kamu tidak boleh pergi ketika kamu kembali kali ini, kan? Tanda tanya. Yah, Meng Jie dan saya mereka semua lulus. Saya berencana untuk bekerja di kota Xiahai, dan saya akan menikah ketika pekerjaan saya stabil. Kata Zhou Jiayuan sambil tersenyum. Melihat adegan ini, Stephen Lin sedikit mengernyit. Meskipun Zhou Jiayuan tidak memiliki masalah dengan karakter moral, tampaknya kecerdasan emosionalnya tidak cukup. Pacarnya tepat di depannya. Bahkan jika Wang Xi benar-benar saudara perempuannya, perilakunya harus sedikit terukur, belum lagi Wang Xi tidak perilaku ini sangat intim, maka itu sedikit berlebihan. Pernikahan. Wang Xi memandang Lin Mengji dengan heran, lalu memandang Su Meijiao dan berkata, Bibi, apakah Anda benar-benar berencana untuk menemukan menantu perempuan asing? Biarkan saya memberitahu Anda, menantu perempuan asing ini. Hukum tidak sebagus menantu lokal kami. Jiayuan menyukainya, apa yang bisa saya lakukan? Su Meijiao berkata tanpa daya, merentangkan tangannya. Apa bedanya orang asing dan lokal, selama kalian saling mencintai? Kata Zhou Jiayuan. Lagi pula aku tidak suka orang luar, dan aku tidak akan menikah dengan orang luar di masa depan. Orang luar sangat miskin. Ayahku berkata bahwa jika aku berani menikahi orang luar, aku akan mematahkan kakiku. Wang Xi dengan bangga berkata sambil mendengus. Saya pikir, orang-orang, apakah mereka lokal atau asing, sebenarnya dari kerajaan naga. Selama mereka adalah orang baik dan bekerja keras, mereka layak dihormati. Anak-anak mungkin belum pernah ke tempat lain dan belum pernah melihat sebagian besar dunia, jadi mereka adalah orang asing. Ada prasangka, saya sarankan jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi ke tempat lain untuk melihat adat dan kebiasaan tempat lain, dan menambah pengetahuan Anda, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kamu bilang aku tidak tahu apa-apa. Wang Xi mengerutkan kening dan bertanya pada Stephen Lin. Ya, Stephen Lin mengangguk. Saudaraku, Lin Mengji ingin menghentikan Stephen Lin. Kakak Jiayuan, dia memarahiku. Wang Xi berkata dengan sedih, memegang tangan Zhou Jiayuan. Saudaraku, Xi tidak tahu apa-apa, jadi jangan ganggu dia. Zhou Jiayuan berkata sambil tersenyum. Mendidik hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan usia atau tempat tinggalmu, kata Stephen Lin ringan. Kamu terlalu berlebihan. Wang Xi menunjuk ke Stephen Lin dan berkata dengan penuh semangat. Xiao Lin, apa yang kamu pikir kamu pedulikan dengan seorang anak? Makan sayuran dan makan sayuran. Zhou Xingan melompat keluar untuk mengumpulkan lapangan. Aku datang ke sini kali ini untuk menjadi orang tua bagi saudara perempuanku. Dia hanya kerabatku. Dia datang ke sisimu. Aku tidak bisa tidak merindukannya. Aku harap dia bisa hidup bahagia bersamamu, dan aku berharap bisa bertemu denganmu.
Terima dia dan sukai dia, tetapi penampilanmu mengecewakanku. Tempat kita dilahirkan bukan terserah kita, tetapi tingkat kualitas pribadi terserah kita. Itu saja, Meng Jie, ayo pergi. Stephen Lin bangkit dan berkata, "Saudaraku, jangan lakukan ini." Lin Mengji memohon dan menatap Stephen Lin. "Ya, saudaraku, semua orang tidak jahat." Zhou Jiayuan juga berkata, "Apakah kamu akan pergi?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Lin Mengji sedikit bingung, meskipun dia tidak menyukai Su Meijiao dan Wang Xi, bagaimanapun juga Zhou Jiayuan adalah pacarnya. "Ayo pergi," kata Stephen Lin dengan wajah gelap. "Oke." Lin Mengji buru-buru berdiri dan berkata kepada Su Meijiao dan yang lainnya, "Paman dan Bibi, saudaraku juga untuk kebaikanku sendiri, aku harap kamu tidak tersinggung. Jiayuan, aku pergi dengan saudaraku." Pertama, setelah berbicara, Lin Mengji mengikuti Stephen Lin berjalan keluar dari kamar pribadi di belakangnya. Pria merah kecil. Su Meijiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Orang luar adalah orang luar, dan mereka yang memiliki harga diri rendah akan mati. Jika kita mengucapkan beberapa patah kata, aku tidak tahan. Kamu mengatakan itu kepada orang lain. Zhou Jiayuan berkata dengan marah. "Kamu tahu sial, biarkan aku memberitahumu, semakin miskin tempat itu, semakin serakah. Jika pacarmu berpikir bahwa dia telah memutuskan untuk memakanmu, maka kamu harus meminta mahar di masa depan. Tidak melakukan ini hari ini untuk mengambil inisiatif. Beritahu mereka bahwa itu adalah kebajikan leluhur mereka untuk menemukanmu, sehingga mereka tidak akan berani membuat terlalu banyak tuntutan di masa depan, bodoh." "Aku tidak bisa melihatnya." Meijiao memarahi seolah-olah dia membenci besi. "Bagaimana jika Meng Jie tidak menikah denganku?" tanya Zhou Jiayuan. "Itu bahkan lebih baik." Su Meijiao berkata dengan tangan disilangkan, "Apa yang baik tentang gadis-gadis dari tempat lain, maka Lin Mengji bukan gadis dari keluarga kaya. Dia berpakaian begitu santai, lihat sih, pergi keluar." "Siapa yang bisa? Bukankah kamu seorang gadis? Jika kamu ingin aku mengatakan, Xi 10.000 kali lebih baik dari Lin Mengji itu." "Bibi, jangan memujiku seperti itu, aku akan malu," kata Wang Xi malu-malu. "Hei, bagaimanapun, Bu, kamu tidak melakukan ini, itu tidak baik," kata Zhou Jiayuan. "Apa yang salah? Saya menemukan pekerjaan pacar Anda. Saya harus memberitahu dia bahwa saya memiliki keputusan akhir dalam keluarga ini, dan menantu perempuannya tidak memiliki hak untuk berbicara. Jika tidak, dia akan meminum angin barat laut." Meijiao berkata dengan bangga. Zhou Jiayuan menghela nafas dan tidak berani membantah apapun, karena ibunya sangat kuat sejak dia masih kecil, dan dia sangat mendengarkan kata-kata ibunya. Bab 474. Sekelompok orang idiot, tidak tahu dari mana rasa superioritas itu berasal, kan? Stephen Lin berjalan keluar dari restoran, memarahi sambil berjalan. "Saudaraku, menurutmu apa yang membuatmu marah?" "Aku hampir sama marahnya, bukan karena kamu ingin menjadi pacar Jia Yuan." Lin Mengji tertawa. "Bagaimana aku tidak marah? Jika kamu benar-benar menikahi Zhou Jiayuan di masa depan, maka ibunya akan menjadi ibu mertuamu. Kamu menghadapi ibu mertua seperti itu sepanjang hari, bisakah kamu bahagia?" tanya Stephen. "Kami akan keluar dan tinggal sendiri, dan kami telah menemukan rumah itu," kata Lin Mengji. "Kohabitasi?" Stephen Lin bertanya dengan tidak percaya. "Kalau tidak," Lin Mengji bertanya, "bagaimana ini bisa? Formalitas macam apa? Bagaimana kita bisa hidup bersama sebelum kita menikah?" Tidak, Stephen Lin menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. "Ada apa dengan itu? Zhou Jiayuan dan aku, kami berencana untuk bertunangan setelah beberapa saat," kata Lin Mengji malu-malu. Stephen Lin berdiri di tempat seperti disambar petir. "Apakah kamu akan bertunangan?" Stephen Lin bertanya. "Ya, saya memikirkannya ketika saya kembali ke China." Lin Mengji mengangguk.
Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Stephen Lin bertanya. Bukankah ini takut kamu membuat kesalahan besar? Ketika saatnya tiba, kamu akan langsung menahanku di kota Haixia, jadi aku akan selesai. Lebih baik menunggu sampai kamu datang dan memberitahu kamu nanti. Lin Mengji berkata dengan bangga. Kamu. Stephen Lin menunjuk ke Lin Mengji, tidak bisa mengatakan apapun dengan bersemangat. Saudaraku, aku tahu kamu sangat bahagia. Santai saja dan jangan lepaskan, kata Lin Mengji. Apakah kamu berpura-pura malu, saudara perempuanku yang baik? Stephen Lin mengulurkan tangan dan menepuk kepala Lin Mengji dengan keras dan berkata, bukannya kamu tidak melihat seperti apa Su Mei Jiao, dan seperti apa Wang Xi, jadi kamu masih mengikuti apakah dia bertunangan? Jia Yuan hanya memperlakukannya sebagai adik perempuan. Dia memberitahuku sejak lama. Sedangkan untuk ibunya, aku tidak menikah dengan ibunya. Aku tidak peduli apa yang ibunya lakukan. Selama aku bahagia dengan Jia Yuan. Saudaraku, saya di sini setelah menghabiskan bertahun-tahun di luar negeri, Jia Yuan adalah sama. Kami berdua menerima pendidikan barat. Dalam pendidikan barat, pernikahan hanyalah masalah menikahi dua orang itu. Tidak terlalu rumit. Saya tahu kamu mencintaiku, dan saya juga mengenal Anda. Ini semua untuk kebaikan saya sendiri, tetapi saya sudah memikirkan masalah ini sejak lama, dan saya percaya bahwa Jia Yuan adalah orang yang telah saya tunggu-tunggu selama bertahun-tahun, kata Lin Mengji. Sambil memegang tangan Stephen Lin. Stephen Lin tidak tahu harus berkata apa. 5 kata bahwa kuliah wanita tidak di tengah terus meledak di benaknya. Apakah kamu sudah benar-benar memutuskan? Tidak peduli seperti apa kehidupan di masa depan. Stephen Lin bertanya. Aku sudah menemukan jawabannya. Kakakmu, aku belajar psikologi, dan aku membaca banyak hal lebih banyak darimu. Lin Mengji tersenyum. Oke. Stephen Lin menghela nafas. Saudaraku, jangan gunakan identitasmu untuk menindas keluarga Jia Yuan, itu tidak ada artinya. Itu hanya akan membuat hubungan kita memburuk, kata Lin Mengji. Jika kamu tidak menekan mereka, apakah mereka akan baik padamu? Stephen Lin bertanya. Apakah mereka akan baik padaku? Aku harus memperjuangkannya sendiri. Jika mereka baik padaku hanya karena kamu dan aku kaya, apakah mereka benar-benar baik padaku, atau mereka hanya munafik? Tanya Lin Mengji. Hei. Stephen Lin memiliki perasaan campur aduk di hatinya dan tidak tahu harus berkata apa. Aku akan membiarkan Jia Yuan mengaturnya nanti. Kamu bisa mengobrol baik dengan orang tua mereka, kata Lin Mengji. Jika kita bertemu lagi, mungkin tentang pertunangan, kan? Stephen Lin bertanya. Haruskah benar, bukankah kamu memiliki banyak hal yang harus dilakukan di kota Xiahai? Silakan lakukan halmu sendiri, jangan khawatir tentang aku hanya bisa terbiasa dengan pekerjaan baruku beberapa hari ini. Kata Lin Mengji. Oke, kakakmu, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan akhir-akhir ini, jadi aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Namun, ada kata yang diucapkan kakak di depanmu, jika kamu bersalah, kamu bisa memberitahu saudaraku. Dengan saudara di sini, dunia ini tidak ada yang bisa menggertakmu. Stephen Lin berkata dengan serius. Aku tahu kakak adalah yang terbaik untukku. Lin Mengji tersenyum manis. Keduanya mengobrol sambil berjalan di sepanjang jalan dan berjalan kembali ke hotel. Stephen Lin kembali ke kamar untuk beristirahat sebentar dan kemudian meninggalkan kamar. Baginya, perjalanan ke kota Xiahai ini bukan hanya untuk bertemu dengan orang tua Zhou Jiayuan. Pusat kota Xiahai. Ada banyak gedung bertingkat di sini, dan lantai tertentu dari setiap gedung perkantoran adalah kantor perusahaan dengan nilai pasar miliaran atau bahkan puluhan miliar. Stephen Lin datang ke lantai bawah salah satu dari mereka yang disebut Gedung Jinfeng sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Dong Jian. Bangunan ini memiliki puluhan lantai, dan itu jelas merupakan bangunan bertingkat tinggi kelas 1 di kota Selat, tetapi hanya menempati urutan keempat di sini.
Stephen Lin naik lift ke lantai 15 gedung. Pintu lift terbuka, dan 4 karakter ibu kota Yaojin muncul di depannya. Ini adalah kantor Yaojin Capital, sebuah perusahaan investasi di bawah Stephen Lin, yang terletak di Siahai. Ibu kota Yaojin memasuki kota Siahai lebih dari sebulan yang lalu dan menyewa lantai ini sewa tahunan saja sangat besar. Ada seorang wanita meja depan yang duduk di meja depan, mengenakan seragam dan terlihat sangat baik. Stephen Lin berjalan ke meja depan dan menemukan bahwa wanita di meja depan sedang bermain King Glory. "Saya mencari Presiden Zhang," kata Stephen Lin. Wanita di meja depan menundukkan kepalanya dan bermain game, mengabaikan Stephen Lin. Stephen Lin sedikit mengernyit, mengetuk meja di meja depan dan berkata, "Saya mencari Presiden Zhang." "Aku dengar, ini sangat berisik." Wanita meja depan memberi Stephen Lin pandangan tidak puas. Setelah melihat bahwa Stephen Lin mengenakan pakaian biasa, dia mengambil selembar kertas dan menyerahkannya kepada Stephen Lin, "Daftar. Anda cukup beritahu Presiden Zhang bahwa Stephen Lin ada di sini," kata Stephen Lin. "Itu nama besar. Sepertinya kami sangat akrab dengan Presiden Zhang, dan kami tidak peduli dengan identitas Anda. Bisakah kami selalu bertemu Zhang jika dia mau? Daftar dan beritahu Anda ketika saatnya tiba." Resepsionis kata tanpa ekspresi. "Begitukah cara Anda menerima tamu yang berkunjung?" Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. "Jika Anda suka menulis atau tidak, jika Anda tidak menulis, jangan berdiri di depan pintu dan mempengaruhi citra perusahaan kami," kata wanita di meja depan. "Bagus sekali." Stephen Lin mencibir, mengangkat telepon dan memanggil, "Saya di meja depan, ke sini." Stephen Lin selesai dengan ekspresi kosong, dan kemudian menutup telepon. "Yo, itu masih sok." Meja depan tersenyum menghina. Pada saat ini, semburan langkah cepat terdengar. Melihat meja depan, saya melihat Zhang Quan, bos perusahaan, dan beberapa manajer departemen berjalan cepat dari samping. Setelah melihat orang-orang ini, meja depan segera berdiri. "Presiden Zhang," teriak meja depan. Zhang Quan mengabaikan pihak lain dan langsung pergi ke Stephen Lin. "Bos, kamu di sini," Zhang Quan berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum. "Bos." Wanita meja depan tercengang ketika dia mendengar ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria yang mengenakan pakaian biasa dan berbicara bahasa Mandarin dengan aksen asing ini akan menjadi bos mereka. "Siapa yang merekrut orang ini?" Stephen Lin menunjuk ke wanita di meja depan dan bertanya. "Ini keponakan Sekretaris Zhao." Zhang Quan berbisik kepada Stephen Lin. "Sekretaris Zhao yang mana?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Sekretaris Zhao di sebelah para pemimpin di kota," kata Zhang Quan. Stephen Lin tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran jika wanita ini berani begitu sombong ketika dia menjadi resepsionis. "Bos, saya tidak tahu itu Anda, bisakah Anda tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan saya?" Wanita meja depan cemberut dan menatap Stephen Lin dan berkata dengan genit. "Itu bukan contoh," kata Stephen Lin, berjalan ke samping. "Terima kasih bos." Wanita meja depan memanggil dengan manis. Stephen Lin berjalan menuju area kantor dengan tangan di belakangnya. Area kantor dibagi menjadi bilik kecil, di mana karyawan duduk satu persatu. Stephen Lin berjalan melewati area kantor dan dipimpin oleh Zhang Quan ke kantor. "Aku benar-benar takut kamu akan membuka meja depan secara impulsif," kata Zhang Quan. "Untuk membuat Sekretaris Zhao mengatur keponakannya untuk datang ke perusahaan kami, Anda harus berusaha keras, mudah untuk memecatnya, tetapi hal yang baik adalah saya, bagian yang sulit adalah perusahaan kami, tidak perlu, saya sudah melewati usia arogansi." "Ya," kata Stephen Lin. "Ya, Sekretaris Zhao masih sangat memperhatikan kami dan memperkenalkan banyak proyek," kata Zhang Quan dengan sungguh-sungguh. "Apakah semua gadis di Siahai suka bertingkah seperti anak manja? Aku melihat mereka berdua hari ini, dan mereka selalu suka bertingkah seperti anak manja," kata Stephen Lin. "Itu tidak benar,"
gadis-gadis di kota Xiahai terkenal di seluruh negeri. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkannya, bertingkah seperti bayi saja akan membuat tulangmu menjadi lunak. Apalagi, gadis-gadis di sini istimewa, terlepas dari latar belakang mereka, dan mereka disukai oleh laki-laki. Pekerjaan seperti itu tidak tertahankan. Zhang Kuan tertawa. Kembalilah dan ganti meja biasa pada awalnya. Ini sangat ya, Sekretaris Zhao masih sangat memperhatikan kami dan memperkenalkan banyak proyek, kata Zhang Kuan dengan sungguh-sungguh. Apakah semua gadis di Xiahai suka bertingkah seperti anak manja? Aku melihat mereka berdua hari ini, dan mereka selalu suka bertingkah seperti anak manja, kata Stephen Lin. Itu tidak benar, gadis-gadis di kota Xiahai terkenal di seluruh negeri. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkannya, bertingkah seperti bayi saja akan membuat tulangmu menjadi lunak. Apalagi, gadis-gadis di sini istimewa, terlepas dari latar belakang mereka, dan mereka disukai oleh laki-laki. Pekerjaan seperti itu tidak tertahankan. Zhang Kuan tertawa. Kembalilah dan ganti meja depan ke logistik, dan perawatannya seperti biasa, sehingga orang tidak berpikir bahwa mereka dapat menggunakan harimau Sekretaris Zhao untuk melakukan sesuatu di perusahaan. Jika mereka melakukan sesuatu lagi, mereka akan membuka langsung. Satu atau dua, kata Stephen Lin. Yah, aku mengerti. Zhang Kuan mengangguk. Bagaimana, apakah kamu masih terbiasa di sini? Stephen Lin bertanya sambil berjalan ke depan sofa dan duduk. Saya tidak terbiasa pada awalnya. Ini sangat berbeda dari kota Rongjin, tetapi saya bisa terbiasa secara bertahap. Saya harus mengatakan bahwa pusat ekonomi Longguo benar-benar tidak dibangun. Ada proyek dan peluang di mana-mana, kan? Proyek terpenting ibu kota Yaojin kami akan segera diluncurkan pada paruh kedua tahun ini, kata Zhang Kuan. Proyek apa? Stephen Lin bertanya. Ini adalah proyek kesehatan awan yang Anda putuskan sebelumnya. Kami telah mempersiapkan selama beberapa bulan, persiapan yang relevan telah selesai, dan iklan sebelumnya telah dirilis. Pada pertengahan bulan, kami akan mengadakan konferensi pers untuk menempatkan kesehatan awan secara resmi diperkenalkan ke seluruh masyarakat. Omong-omong, saya kebetulan memiliki gelang kesehatan awan versi 1.0 di sini, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda, kata Zhang Kuan, berjalan ke depan kabinet di sebelahnya, mengeluarkan sebuah kotak darinya dan menyerahkannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin membuka kotak itu. Di dalam kotak ada gelang ramping, serba hitam, dengan layar LCD kecil di permukaan gelang. Dari segi penampilan, ini jauh lebih kecil dari gelang kesehatan sebelumnya, tetapi sedikit lebih berat. Bab 475. Gelang ini memiliki fungsi panggilan dan akses internet nirkabel, dan dapat langsung terhubung ke terminal data kami. Saat ini, kami memiliki pusat data di kota Xiahai, yang terkait dengan seluler kota, China Unicom, telekomunikasi, dan operator lainnya, dan juga dengan 80 kota 3 rumah sakit terhubung ke jaringan. Selama orang yang memakai gelang memiliki data abnormal, data yang relevan dapat diumpankan kembali ke pusat data pada saat pertama, dan diproses oleh kecerdasan buatan dari data pusat, dan akhirnya diumpankan kembali ke semua pihak. Kami telah melakukan tes, diperlukan waktu hingga 35 detik dari saat data tidak normal hingga saat kontak darurat diberitahukan. Ini menciptakan kemudahan untuk deteksi dini pasien. Bisa jadi mengatakan bahwa ini adalah proyek lintas generasi. Zhang Kuan mengikuti sambil tersenyum. Stephen Lin berkata, siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Stephen Lin bertanya. Leng Wenxing, kata Zhang Kuan. Oh, bagaimana dengan yang lain? Stephen Lin bertanya. Dia di luar, aku akan membiarkannya datang ketika dia kembali nanti, kata Zhang Kuan. Tidak, itu tidak perlu.
Anda dapat menangani hal-hal ini. Anda dapat memberitahu para eksekutif perusahaan. Saya akan mengundang mereka makan malam-malam ini, jadi saya bisa mengenal mereka," kata Stephen Lin. "Oke." Zhang Quan mengangguk, dan kemudian bertanya, "Saya mendengar dari Tuan Dong, apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam persahabatan festival musim semi Kamar Dagang China Selatan? Pijakan yang kokoh di kota Xiahai. Ini sangat membantu, dan pada saat yang sama, itu dapat sangat meningkatkan status kita di dunia bisnis." Stephen Lin berkata dengan serius. "Saya juga tahu kamar dagang itu, tetapi sulit untuk bergabung. Ada persyaratan ketat pada identitas dan kekayaan bersih, dan pada saat yang sama, Anda harus memiliki pengaruh sosial yang besar, tetapi Anda cukup memenuhi syarat untuk bergabung," kata Zhang Quan. "Aku benci hal semacam itu." Stephen Lin menghela nafas dan berkata, "Sekelompok orang dihubungkan bersama karena minat mereka. Mereka mengatakan hal-hal munafik dan melakukan hal-hal munafik, dan semua orang ingin menggali sesuatu dari yang lain. Semua orang manusia. Membosankan. Tapi kamu harus bergabung dengan mereka lagi," kata Zhang Quan. "Ya, hidup terus-menerus bertentangan dengan keinginan seseorang, dan mengubah konflik menjadi kebiasaan adalah apa yang disebut pertumbuhan," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Zhang Quan menepuk bahu Stephen Lin dan berkata, "Ada banyak orang yang tidak punya pilihan selain melakukan ini, jadi mereka harus puas." "Ya." Stephen Lin mengangguk. Setelah berbicara dengan Zhang Quan untuk waktu yang lama, Stephen Lin menjadi lebih jelas tentang tujuan perjalanannya ke kota Xiahai. Perjalanan ke kota Xiahai ini adalah latihan untuk masa depan di kota Xiahai, dan bergabung dengan Kamar Dagang Cina Selatan adalah landasan untuk masa depan. Malam tiba. Stephen Lin menjamu para eksekutif senior cabang Xiahai Yaojin Capital di hotel terbaik di Xiahai. Banyak dari eksekutif tingkat tinggi ini juga sangat bersemangat ketika mereka melihat Stephen Lin, bos besar legendaris, untuk pertama kalinya. Banyak dari eksekutif ini adalah penduduk setempat di kota Xiahai, dan mereka sangat menghormati Stephen Lin. Tidak ada yang mendiskriminasi Stephen Lin karena dia orang asing. Ini membuat Stephen Lin merasa sedikit emosional. Selama seseorang memiliki bobot yang cukup, tidak peduli apakah dia orang asing atau bukan, dia akan dihormati oleh orang lain, dan seringkali orang-orang tingkat bawah semakin mudah bagi beberapa orang kecil dan memiliki rasa superioritas, seperti karena mereka orang lokal, seperti karena mereka memiliki dua pecahan uang. Di tengah malam, Stephen Lin naik taksi kembali ke hotel. Ketika dia turun dari hotel, Stephen Lin samar-samar mencium bau barbecue. Dia melihat ke arah dari mana bau barbecue berasal, dan menemukan deretan kios barbecue tidak jauh. Stephen Lin ingat bahwa Lin Mengji paling menyukai barbecue ketika dia masih kecil, tetapi dia jarang memakannya lagi ketika dia dewasa, jadi dia pergi ke kedai barbecue dan memesan sesuatu. Di awal musim semi, kota Xiahai masih sangat dingin, dan angin sejuk bertiup. Stephen Lin berdiri di dekat kios barbecue dan mengecilkan lehernya, menyalakan sebatang rokok dan mulai merokok. Bos memanggang dengan sangat hati-hati dan sangat lambat. Stephen Lin menunggu sekitar setengah jam untuk memanggangnya. Stephen Lin membuka jaketnya, meletakkan barbecue di lengannya, dan kemudian menarik jaketnya kembali, untuk menghindari barbecue dari pendinginan sebanyak mungkin. Setelah itu, Stephen Lin berjalan kembali ke hotel dan keluar dari kamar Lin Mengji. Stephen Lin mengetuk pintu. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan di belakang pintu berdiri Zhou Jiayuan mengenakan jubah mandi. Stephen Lin tertegun sejenak, dan Zhou Jiayuan juga terpana. "Saudaraku," Zhou Jiayuan berteriak karena malu. "Bagaimana kabarmu?" Stephen Lin hendak bertanya mengapa kamu ada di sini, tetapi dia segera merasa bahwa dia sedikit bodoh untuk menanyakan pertanyaan ini. Bukankah normal jika pacarnya tinggal di sini, jadi pacarnya juga tinggal di sini? "Jiayuan, siapa itu?" Suara Lin Mengji datang dari ruangan.
Ini saudara, kata Zhou Jiayuan. Ah, Lin Mengji terkejut, dan kemudian berlari ke pintu. Dia juga mengenakan jubah mandi, rambutnya sedikit basah, dan sepertinya dia baru saja mandi. Saudaraku, dengarkan penjelasan saya. Lin Mengji merasa bersalah dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Stephen Lin tersenyum dan berkata, saya melihat barbeque di lantai bawah, dan itu terlihat cukup bagus, jadi saya membawakan beberapa untuk Anda, hanya dimakanlah dengan Jiayuan. Barbeque tidak sehat, kata Zhou Jiayuan dengan cemberut. Tidak apa-apa, saudara, ayo makan nanti. Lin Mengji dengan cepat mengambil barbeque dari tangan Stephen Lin. Lalu apa? Aku kembali untuk beristirahat, kalian juga istirahat lebih awal. Kata Stephen Lin, tersenyum, berbalik dan pergi. Kembali di kamarnya, Stephen Lin duduk di ruang tamu untuk waktu yang lama. Dia benar-benar siap secara mental. Bagaimanapun, saudara perempuannya sangat mencintai Zhou Jiayuan. Tidak peduli apa yang mereka berdua lakukan, itu adalah masalah biasa, tetapi ketika hal-hal ini datang, dia masih sedikit kewalahan, seolah-olah Anda bangkrut. Dengan pacar Anda sekarang, Anda tahu bahwa dia akan menemukan pacar lagi di masa depan, mencium saya dan saya dengan pria lain, dan memberitahu pria lain kata-kata cinta yang pernah Anda ucapkan, tetapi tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk itu. Mungkin inilah ketidakberdayaan hidup, kamu hanya bisa melihat adikmu semakin menjauh darimu. Diam sepanjang malam. Karena minum, Stephen Lin tidur sampai jam 10 pagi keesokan harinya. Stephen Lin jarang tinggal di tempat tidur di masa lalu, tetapi kali ini dia datang ke kota Shanghai untuk beberapa hal yang relatif sedikit, jadi setelah dia bangun, dia hanya terus berbaring di tempat tidur dan membaca berita. Pada saat ini, lebih dari sebulan telah berlalu sejak pembukaan pendaftaran untuk pertempuran para raja. Menurut laporan, hingga saat ini, jumlah orang yang mendaftar untuk pertempuran raja di dalam dan luar negeri kali ini telah melampaui tahun lalu. Di antara mereka, jumlah pelamar asing telah mencapai sebanyak 12, jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa negara-negara asing tampaknya ingin membuat perbedaan dalam pertempuran untuk penobatan raja ini, dan semua ini mungkin karena Stephen Lin membunuh penguasa aliansi UKC 1. Demi satu, pertempuran itu membuat aliansi UKC kehilangan muka telah memaksa mereka untuk mengirim banyak ahli super yang menghina untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja, dan menggunakan pertempuran raja untuk meningkatkan kembali prestise mereka. Stephen Lin merasa sedikit bersalah, tetapi ini bukan alasan yang cukup baginya untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja. Stephen Lin berbaring di tempat tidur sampai setelah jam 12 sebelum bangun untuk mencuci, dan hampir sedikit setelah meninggalkan kamar setelah mandi. Di luar kamar, bibi pembersih sedang membersihkan. Ketika Stephen Lin melewati bibi cleaning, dia tiba-tiba melihat benda yang dikenalnya di tempat sampah. Stephen Lin berhenti dan melangkah maju untuk melihatnya. Di dalam tong sampah ada kotak makanan ringan dengan batang bambu yang mencuat darinya. Bukankah ini barbeque yang dia bungkus tadi malam? Stephen Lin membuka kotak makanan cepat saji, dan barbeque diatur dengan rapi berdampingan, termasuk sayap panggang favorit Lin Mengji, harta karun palem panggang. Semua barbeque tidak kurang, dan mereka benar-benar ditempatkan di kotak makanan cepat saji. Kotak makanan benar-benar tergeletak di tempat sampah. Stephen Lin menonton barbeque ini untuk waktu yang lama. Anak muda, ambillah jika kamu mau, sangat, itu tidak terlihat kotor. Petik 2. Bibi Baoji berpikir bahwa Stephen Lin ingin makan barbeque itu, jadi dia berkata dengan ramah. Tidak, saya tidak suka barbeque. Petik 2. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menutup kotak itu lagi, dan berjalan ke depan. Sore hari, Zhang Quan membantu Stephen Lin mengundang beberapa orang dari kalangan bisnis kota Shanghai untuk naik kapal pesiar di sungai, dan Lin Mengji bekerja untuk pertama kalinya.
Keluarga Zhou Jiayuan mengatur agar dia bekerja sebagai juru tulis. Dikatakan bahwa Su Meijiao menemukannya setelah dia menyingkirkan 7 bibi dan 8 bibinya. Pekerjaannya relatif mudah, hanya mengetik dan mencetak dokumen, dan gajinya lebih dari 4.000 sebulan, yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Adapun Zhou Jiayuan, keluarganya mengatur dia untuk bekerja di perusahaan milik negara, dan gajinya lebih dari 10.000 yuan per bulan, yang cukup bagus. Pekerjaan kedua orang tersebut cenderung stabil, dan dari hari pertama bekerja hingga tahun pertama bekerja, atau bahkan tahun ke-10, tidak akan ada banyak perbedaan. Stephen Lin dan Zhang Quan sedang duduk di kapal pesiar satu hari yang hanya bisa disewa Zhou Jiayuan dengan gaji 1 tahun, meniup angin sungai di Sungai Huangpu, dan mengobrol tentang situasi ekonomi masa depan. Para pengusaha yang dikisahkan Zhang Quan ini semuanya relatif muda dan pengusaha mutakhir. Meskipun tidak banyak aset, masing-masing memiliki wawasan dan visi unik untuk berbisnis. Mengobrol dengan orang-orang ini telah membuat Stephen Lin mendapatkan banyak pengalaman. Manfaat banyak. Namun, karir astronom pertama Lin Mengji tidak mudah. Karena hubungan yang baru tiba, banyak hal yang tidak dikenal. Tentu saja ada banyak percabangan yang telah menarik ketidakpuasan para pemimpin dan rekan kerja. Selain itu, karena Lin Mengji sangat tampan, banyak gadis dilahirkan dengan prasangka terhadap singkatnya. Lin Mengji merasa sedikit lelah di penghujung hari dan mengikuti sekolah benar-benar berbeda. Di malam hari, Zhou Jiayuan mengemudi untuk menjemput Lin Mengji dari pulang kerja. Sangat menjengkelkan. Lin Mengji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh kepada Zhou Jiayuan tentang apa yang terjadi hari ini. Semuanya seperti ini, biasakan perlahan-lahan. Pekerjaan yang akhirnya ditemukan ibumu untukmu penuh dengan orang-orang lokal. Kamu harus belajar bagaimana berbicara dari mereka, sehingga setelah 1,5 tahun, orang tidak akan melihatnya. Bahwa kamu adalah orang luar, kata Zhou Jiayuan. Oh. Lin Mengji bergumam, melihat keluar jendela. Jika kakaknya yang mendengarnya mengeluh, dia pasti akan mengatakan berganti pekerjaan, kami tidak terbiasa dengan mereka. Sangat disayangkan bahwa Zhou Jiayuan bukan saudara laki-lakinya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.